Yang paling menarik sebenarnya adalah bahwa monthly closing kali ini ya, ini kita tuh berhasil berada di atas garis oranye ini ya. Dan di video kali ini kita bakalan coba bahas ya, analisa dari pendapat gue sendiri mengenai monthly closing Bitcoin yang baru aja terjadi ya. Jadi kita akan bahas mengenai monthly closing yang terjadi bulan Juni dan apa yang akan diekspektasi di bulan Juli. Terakhir untuk daily-nya sendiri gue udah update ya, atau 4 hourly time frame. Di sini gue udah update ya, candle rejection besar terjadi setelah nggak lama ya kita kena semacam shooting star atau apa gitu ya di candle hijau yang sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian butuh update harian ya, daily outlook, entah itu untuk Bitcoin, entah itu untuk altcoin ya. Sebelum Bitcoin pump ke 31.2 ini gue juga ada sempet info di sini ya, di time frame 4 jamnya sendiri ya. Baru dari 312 kan kita kena reject lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh outlook seperti ini gratis juga teman-teman ya, tidak berbayar sama sekali. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja ya. Kalian bisa klaim bonus hingga sampai 70 juta rupiah ya. Terus market BingX memiliki fitur copy trade yang belum ada di market yang lain ya, khususnya di bagian conservative trading ini. Jadi kalian bisa pilih trader-trader yang secara jangka panjang ya, sampai 6 bulan terakhir itu bisa memberikan kalian profit gitu. Jadi nggak cuma sebulan ya, kadang kan kalau kita lihat yang sebulan, bisa di bulan kedua, bulan ketiga tuh kita bisa aja rugi ya. Cuman ini yang benar-benar jangka panjang dan rutin rata-rata memberikan kita profit ya. Jadi ini memang trader-trader yang direkomendasikan oleh BingX ya. Dan kalian bisa follow salah satu yang menurut kalian ya profil resikonya cocok buat kalian ya. Jadi ini khusus bagi yang entah sibuk kerja, ya kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini. Jadi ketika mereka buka posisi atau tutup posisi, kita akan keikutan juga. Dan fitur ini sekali lagi cuma ada di BingX ya, tidak ada sama sekali di market yang lain. Selain itu ya kalian otomatis akan masuk ke dalam kualifikasi untuk join VIP grup gua. Jadi kalian tinggal ke link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Nah, jadi untuk monthly closing Bitcoin ya, seperti yang gue bilang bahwa ini pertama kalinya kita bisa closing di atas dari garis oranye ini selama 6-7 bulan ya. Itu pertanda apa? Apakah itu bullish atau bearish ya? Ya kita bisa lihat sendiri ya dari historical sebelumnya ya. Rata-rata teman-teman ya, ketika Bitcoin berada di atas garis oranye ini ya. Jadi line oranye ini adalah line apa? Ini adalah garis apa? Ini adalah garis harga rata-rata Bitcoin dalam time frame bulanan gitu. Jadi ini kita analisa chartnya chart bulanan ya, bukan chart mingguan. Jadi memang gitu, kalau misalkan kita ada di atas garis oranye ini, maka saat ini kita udah masuk di atas harga rata-rata sedikit gitu ya. Jadi udah ibaratnya udah break even gitu ya. Kalau misalkan di bawah kan itu bearish gitu ya. Kalau misalkan di atas itu kan bullish. Nah, kalau misalkan dia benar-benar di tengah ini ya, ini udah netral gitu ya. Cuman ini kan agak di atas ya, bisa dibilang ya bullish sedikit lah. Jadi dari April 2020 ya, momen dimana kita ada di atas garis oranye ini kita memulai bull market sampai menuju ke level 1M gitu. Jadi memang kalau misalkan kita ada di atas itu good news gitu untuk Bitcoin. Tapi kalau misalkan kita ada di bawah teman-teman ya, contohnya aja kita closing di bawah persis di bulan April tahun 2022, setelah kita gagal ngehold di sini ya, apa yang terjadi ya Bitcoin langsung menuju ke level 15.000, ke level 16.000 gitu. Jadi baru di bulan ini kita berhasil di atas lagi gitu ya. Cuman ya belum tentu juga gitu ya bahwa kita akan memulai bull market langsung menuju ke level 1M gitu. Jadi kita bakalan bahas dulu ya candle yang terbentuk ini apa yang di bulan Juni ini. Yang di bulan Juni ini ya sebenarnya ini adalah bullish engulfing ya. Jadi ada candle merah habis itu dihantam candle hijau yang lebih besar ya. Dan bullish engulfing ini juga adalah salah satu pertanda reversal gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat ya balik lagi di tahun 2021 bulan September, bulan Juli ini ya. Ini kita kan candle merah nih kena di bulan Juni, terus di bulan Julinya bullish engulfing. Terus dari bulan Juli level 41.000 kita langsung ke level 66.000 gitu. Jadi langsung lanjut uptrend lagi gitu. Cuman ada beberapa bullish engulfing yang gagal juga. Misalkan di bulan September dan di bulan Oktober tahun 2021 ini kita kena bullish engulfing, tetapi di bulan Novembernya ini kita malah memulai bear market kita ya. Jadi bull market udah selesai dan kita memulai bearish market kita. Jadi ada beberapa juga ya. Sekali lagi pasti tidak 100% gitu ya semua analisa gitu. Jadi bullish engulfing candle pattern ini ya paling-paling 60 lah, kisarannya 60% probabilitas untuk di candle-candle berikutnya dia tuh bakalan naik lagi. Jadi memang so far masih sama teman-teman bahwa bullish masih tetap memegang kendali ya, ada chance sekitar 55% ya bahwa di bulan ini ya, di bulan Juli ini kita bisa lanjut uptrend gitu ya. Masih ada chance lebih besar bullish sedikit lah teman-teman ya. Jadi bearish-nya paling ya sekitar 45%-nya aja.
Untuk supaya bisa stay 55%, ya itu teman-teman yang gue bilang di time frame pendeknya bahwa Bitcoin tuh nggak boleh turun di bawah level 29,6 ini. Ini kan yang kemarin-kemarin ya kita bahas, kalian bisa tonton di video yang lalu kenapa level 29,6 ini adalah salah satu level kritikal teman-teman. Ini juga adalah area resist yang saat ini akan berubah menjadi support ya, area supply di area tanggal 26 April sampai di tanggal 6 Mei yang saat ini akan berubah menjadi titik support terkuat. Jadi memang kita nggak boleh break di bawah area tersebut ya. Momen dimana kita break di bawah 29,6, maka bullish akan berkurang teman-teman. Saat ini bullish memegang kendali sekitar 55%, turun di bawah 29,6 maka akan menjadi kembali 50-50 gitu ya. Jadi udah nggak bullish lagi, tetapi ya nggak beres juga ya. Balik ke area netral aja gitu. Kalau saat ini kan masih bullish ya, apalagi dengan adanya di monthly closing kita stay di atas garis oranye ini. Jadi memang di garis oranye ini juga penting gitu ya. Jangan sampai kita candle closing di bawah garis oranye gitu ya. Itu sebabnya kalau misalkan gue bilang teman-teman ya. Nah, jadi di sini gue ada bahas teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita sampai fake out sampai ke area level 28.000 koreksinya, itu kan otomatis ya dari time frame bulanannya sendiri kita bisa cek lagi sekali lagi, itu kan 28.000 ini udah berada di bawah garis oranye ini. Nah, kalian bisa perhatikan di level ini nih. 28.000 di sini ya berarti ya. Ini udah di bawah garis oranye tersebut. Udah di bawah harga rata-rata time frame bulanan ibaratnya. Itu sebabnya kenapa gue bilang ya ada potensi bearish kembali memegang kendali gitu. Jadi yang paling utama adalah karena dia udah turun di bawah garis oranye ini gitu ya. Selama kita ada di atas ya bull market, contohnya aja di tahun 2020 bulan April gitu. Kita ada di atas di sini ya dan kita memulai bull market, dan kalau misalnya kita ada di bawah garis oranye ini itu berarti bearish yang kembali memegang kendali. Itu sebabnya kenapa gue bilang ya perbatasan ini ada di level 28.000 teman-teman untuk Bitcoin ya. Nah, di garis kuning yang satu ini. Karena di garis kuning yang satu ini itu kita udah turun di harga di bawah rata-rata time frame bulanan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau koreksi ya mentok-mentok kalau bisa untuk Bitcoin tuh paling ya 29,6 ini aja gitu. Jangan sampai kita turun di bawah level 29,6 ya. Selama kita tidak turun di bawah 29,6 ya bullish masih tetap lebih memegang kendali dibandingkan bearish ya gitu. Paling kurang lebih itu aja teman-teman ya. Jadi memang dari time frame bulanan sendiri cukup bullish, candle bullish engulfing di sini. Terus kita juga ada di atas harga rata-rata time frame bulanan, itu juga bullish. Jadi ya dari dua indikator dari time frame bulanan itu udah cukup bullish namanya untuk Bitcoin ya. Yang bikin concern cuman ini ada satu candle fake out yang cukup besar kemarin ya. Candle rejection yang cukup besar. Dan saat ini ya udah masuk weekend ya nggak gitu banyak pump juga ya. Kita alamin seperti biasa sideways saja gitu untuk Bitcoin ya. Ya semoga saja di minggu depan kita bisa memulai bull market kembali dan menuju ke level ya banyak yang bilang mengenai level 35.000 gitu ya. Cuman kalau menurut gua di level 32,8 ini adalah area resisten di tanggal 30 Mei 2022 ini ya. Sampai di tanggal 10 Mei, 10 sampai 30 Mei ini berulang kali kita touch resist 32,8 untuk Bitcoin. Dan berulang kali kita gagal juga balik lagi di tahun lalu. Jadi menurut gua resist berikutnya itu tetap di level 32,8 sebelum ke level 35.000 gitu untuk Bitcoin. Jadi paling itu aja teman-teman untuk update video kali ini ya. Gue nggak bilang 60% juga, kenapa ya? Karena baru aja terjadi candle rejection yang cukup besar ya. Itu kan kita analisa di time frame pendeknya. Yang pertama ada candle rejection yang cukup besar di tanggal 30 Juni kemarin. Serta teman-teman kita udah agak terlalu lama sideways nih di area ini terus ya. Udah sekitar seminggu kita belum mencetak new all time high lagi. Itu sebabnya kenapa gue bilang probabilitasnya nggak sampai 60%, tapi masih tetap bullish sekitar 55%. Paling itu aja teman untuk video kali ini ya. Ini hanyalah menurut pendapat pribadi gue sendiri ya. Tiap orang bisa memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dan seperti biasa teman, sampai jumpa di next video.